Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septia Anggraini dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum kelas B semester 2 dengan NPM 210201037. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai fikih puasa. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan kata asyam atau asyaum. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Dasar hukum puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang biasa umat muslim laksanakan pada saat bulan Ramadan. Dalam berpuasa, kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa seperti menahan amarah dan hawa nafsu yang berlebihan. Kewajiban umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tertulis di dalam Al-Quran yang tercantum pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Pada Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 184 berbunyi ayamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatum min ayamin uhar wa ala zina yuttaqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, kalau tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib yang dibagi atas. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu puasa yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Kedua ada puasa nazar. Puasa nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara, setelah dinazarkan menjadi wajib. Puasa nazar berarti puasa yang dijanjikan untuk dikerjakan yang asalnya tidak wajib setelah dinazarkan menjadi wajib. Jadi puasa nazar itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga ada puasa kafarat. Puasa kafarat yaitu puasa yang harus dilaksanakan karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Selanjutnya jenis puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Beberapa puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi seorang muslim yaitu yang pertama ada puasa 6 hari dalam bulan Syawal, yang kedua yaitu ada puasa Arafah, yang ketiga ada puasa Asyura dan Tasawwa, dan keempat ada puasa Sya'ban, kelima ada puasa pada hari Senin dan Kamis, keenam ada puasa pada setiap pertengahan bulan Qamariyah, yang ketujuh adalah puasa Daud. Jenis puasa yang ketiga yaitu puasa makruh. Puasa makruh yaitu puasa yang apabila ditinggalkan lebih baik dan utama. Dalam puasa makruh dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu puasa Arafah bagi orang yang sedang melakukan wukuf di sana, karena Nabi Muhammad SAW melarang puasa Arafah bagi siapa saja yang sedang berada di Arafah. Yang kedua, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat saja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya kalian, maka janganlah kalian berpuasa pada hari itu kecuali bila kalian juga berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Yang ketiga, puasa yang dikhususkan pada hari Sabtu saja. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan Allah atas kalian. Jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan makanan kecuali kulit pohon kurma atau kayu pohon, maka hendaklah
dia menggigitnya. Syarat puasa dibagi atas dua jenis, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa yaitu ada yang pertama, sedang sehat atau tidak dalam keadaan sakit, serta sedang menetap atau tidak dalam keadaan bersafar. Kedua, suci dari haid dan nifas. 3, Islam. 4, balik. 5, berakal. 6, mukim atau tidak sedang dalam perjalanan jauh. 7, mampu. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. 2, tamyiz atau ketika seorang anak sudah bisa memahami perkataan orang lain secara umum dengan baik. 3, berakal. 4, suci dari haid dan nifas. 5, masuk waktu atau ketika bulan Ramadan dan antara terbit fajar syahidik sampai tenggelam matahari. 6, berniat. Rukun puasa. 1, niat. Niat puasa biasanya diucapkan pada malam hari. Adapun bacaan niat sebagai berikut. Nawaitu Syamagodin an adai fati syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. 2, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Waktu yang diharamkan dalam berpuasa. 1, berpuasa pada hari raya Idul Fitri. 2, berpuasa hari raya pada Idul Adha. 3, berpuasa di hari tasyrik. 5, puasa wisol atau terus-menerus sepanjang masa. Hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. 1, menyegarkan berbuka puasa, yaitu berbuka pada saat diketahui secara pasti bahwa matahari sudah tenggelam. Syahal bin Sa'ad meriwayatkan, orang-orang yang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2, berbuka dengan kurma rutab atau kurma tamar atau air. Yang paling afdal dari 3 makanan itu adalah yang pertama, yang paling akhir adalah yang paling rendah keutamaannya, yaitu air. Disunahkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang ganjil jumlahnya. 3, berdoa ketika berbuka puasa. 4, sahur, yakni makan dan minum di waktunya, yakni di akhir malam dengan niat untuk berpuasa. Mengakhirkan sahur sampai bagian akhir dari waktu malam. 5, bersiwak. Orang yang berpuasa disunahkan bersiwak di tengah-tengah puasanya, baik pada waktu siang maupun malam hari. 6, memperbanyak sedekah. 7, sholat lail. Pada malam bulan Ramadan kita disunahkan mengerjakan sholat lail, yaitu sholat tarawih atau sholat malam. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama ada memakan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam kepala, bisa melalui lubang hidung atau lubang telinga. 3, menyuntikkan sesuatu melalui salah satu 2 jalan. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Kelima, bersetubuh dengan sengaja di siang hari. Keenam, sengaja mengeluarkan mani seperti berpelukan, ciuman, dan lain-lain. Akan tetapi, jika tidak sengaja seperti berhayal atau bermimpi, maka tidak batal. Yang ketujuh, haid. 8, nifas. 9, gila. 10, murtad atau keluar dari Islam. Hikmah dari puasa. Yang pertama, dia dapat menjaga kesehatan, melatih kesabaran dan menahan jiwa, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, menciptakan umat menjadi disiplin, persatuan dan kesatuan terjaga, mendidik kepercayaan atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua ibadah mengandung arti. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Meningkatkan iman dan takwa. Yang terakhir ada melatih kedisiplinan dan keteraturan dalam hidup. Sekian presentasi saya mengenai fikih puasa. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.